Jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Seberapa banyak ini diberkati, coba lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita dengarkan pujian dari sektor 3. Haleluya. Puji Tuhan. Jika sudah siap sektor 3. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, lagu yang sangat memberkati kita, bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak pernah bosan memberkati dan menjaga kehidupan kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyembah dalam kudus hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, persiapkan hatimu. Yesus, segala hormat kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau saja yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Hampiri tahta kasih karunia, tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesus, hampiri tahta kasih karunia. tahta kasih Oh haleluya. karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. kami yakin Engkau ada saat ini Tuhan. Yesus, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan telah Kemenangan terjadi di tempat ini. terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu menyembah Dia, Allah yang hidup. Haleluya. Kami yakin. Terima kasih Tuhan. Segenap jiwaku memuji
hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hormati kehadirannya. Hormati kehadirannya di dalam persekutuan kita pagi hari ini. Terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di Kelepasan. terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sambil angkat suaramu menyembahkan Dia. Haleluya. Yesus. Kami percaya Engkau hadir. Percaya Tuhan, Kami percaya Engkau ada. kami percaya Tuhan. Segala pujian dan Kami hormat percaya Tuhan. segala pengagungan hanya bagimu. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkau hadir. Haleluya. Engkau hadir. Anak gembala. Haleluya. Kau yang bertakhta di atas kemuliaan. Kami yakin Engkau Kau yang hadir bertakhta di Tuhan. atas keagungan. Kau yang kami sembah. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kau raja di atas segala raja. Kau yang telah menebus dosa kami. Segala pujian dan hormat bagimu. Segala pengagungan hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Kami hormati kehadiran-Mu. Jamah setiap hati, lawati umat-Mu Bapa yang mulia. Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus bekerjalah. Kami
Terima kasih. Puji Tuhan biasa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat hormati kehadirannya. Hormati kehadirannya. Dia siap menjamah kita semua. Yakin Kau hadir di sini. Jemaat angkat suaramu. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Yakin. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah memuji-muji nama-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya saat ini kami pun siap mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pendengaran kami, supaya apa yang ditaburkan sebagai benih firman Tuhan hari ini akan tertabur di hati yang baik, agar dapat bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan, bahkan menjadi penuntun jalan hidup kami, mengiring akan Tuhan sambil menantikan hari kedatangan-Mu yang semakin mendekat. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan dengarkan firman Tuhan sebagai porsi pertama, disampaikan oleh Gembala GPDI Bumi Subur Wilayah Parigi, Ibu Heli Kenap. Kami silakan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Sangat bersuka cita, sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, amin. Karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Saya ada bersama saudara di tempat ini dalam sebuah ibadah yang diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala yang kami panggil dengan Om Hoa, yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, dan semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan terima kasih kepada orang tua rohani kami yang sudah mempercayakan kami untuk membawa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya ada di tengah jemaat yang luar biasa. Kalau mungkin ada yang belum mengenal saya adalah anak dari Ibu Kenap. Saya dipercayakan Tuhan mengembalakan di GPD Eklesia Bumi Subur. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak berlama-lama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 25. Ayat ini cukup panjang karena saya selalu membiasakan membaca firman Tuhan itu satu-satu pasal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kenapa demikian? Karena harus kita akui bahwa rutinitas kita membaca firman Tuhan di akhir-akhir ini sangat minim. Sehingga kalau di jemaat saya membacakan, meskipun saya akan kupas satu ayat demi satu ayat, tetapi satu pasal kita harus baca. Jadi izinkan saya untuk membaca Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22.
Mazmur 25 ayat 1 sampai firman Tuhan sampai 22, firman Allah berkata, doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaranlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, keluarkanlah aku dari kesulitan. Titiklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihat betapa banyak musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan mendalam. Jagalah jiwaku dan lepaskan aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab Engkau menanti-nanti. Engkau ya Allah, bebaskanlah orang Israel dalam segala kesesakannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah ini kalau kita baca adalah sebuah seruan dari Daud kepada Allah. Adalah seruan, adalah sebuah keyakinan bahwa Daud memiliki Allah yang besar dan luar biasa. Amin. Ada sebuah keyakinan yang teguh. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada ayat yang ke-10 yang akan kita menjadi ayat renungan kita, bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Amin. Saudara yang kekasih, bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih dan setia di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam puji-pujian tadi sangat luar biasa kita nyanyikan. Diserukan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Sehingga segala belenggu-belenggu yang mengikat saya dan saudara dilepaskan. Ini adalah sebuah keyakinan kita orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Bahwa ada sebuah penyertaan, ada sebuah perlindungan yang Allah akan lakukan kepada orang yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tahun ini orang katakan tahun yang akan menuju pada sebuah kesulitan. Belum masukin kita sudah lihat pajak berlipat kali ganda. Orang-orang yang biasanya di perusahaan-perusahaan biasanya mendapatkan bonus yang sekian besar harus dipotong hampir 50%.
Orang yang punya pekerjaan tiba-tiba tidak memiliki pekerjaan. Kemudian kita bertanya, bagaimana kita merasa aman? Keluarga demi keluarga mengalami tantangan dan rintangan. Di mana kita mendapatkan damai sejahtera? Ada banyak pengkhianatan di sana. Ada banyak kebohongan di sana. Tidak ada kejujuran. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sementara kita meyakini Tuhan sudah membebaskan saya dan saudara, Tuhan akan memberikan perlindungan, dikatakan situ. Kasih setia Tuhan. Tetapi disinilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau membuktikan bahwa kita pun mengasihi Yesus lebih daripada segalanya. Amin. Dalam kesukaran kehidupanmu. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti semuanya baik-baik saja. Ada banyak persoalan dan masalah yang akan kita lewati, saudara yang kekasih. Untuk apa? Membentuk kita menjadi pribadi. Apakah benar saya mengasihi Tuhan? Apakah hanya karena status pernikahan? Apakah benar saya mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan? Apakah hanya karena saya ingin dilihat orang? Apakah benar saya jujur kepada rumah tangga saya? Atau hanya cukup menyenangkan pasangan hidup saya? Kadang-kadang kita manusia sibuk membranding kehidupan kita supaya kelihatan baik. Padahal kita tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena kita tidak yakin dengan penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, berarti kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Berpegang teguh pada janji Tuhan adalah berarti kebenaran firman Tuhan kita hidupi dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini begitu banyak kasus bunuh diri. Anak-anak muda labil, tidak tahu harus kemana jalan hidup. Kenapa? Karena mereka sibuk melihat keadaan kiri kanan kita, ada orang yang berhasil sehingga mereka pingin seperti orang itu. Oh, ada orang yang begitu sukses dalam segala hal, dia pingin seperti itu, tetapi dia cuma cukup lihat di sosial media. Dia tidak melihat pribadinya, apa yang harus saya buat dari pribadi saya untuk saya bisa menjadi sukses. Hanya berpikir bagaimana saya bisa sukses. Kita tidak berpikir siapa yang memberikan kesuksesan itu. Sehingga ketika kita gagal, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa bunuh diri terjadi akhir-akhir ini. Membuat orang tua merasa khawatir. Apakah anak-anak kita akan kuat hadapi segala persoalan, tantangan hidup? Sanggupkah kita sebagai orang tua melepaskan mereka untuk pergi kuliah jauh, kerja jauh, sementara begitu banyak anak-anak muda hidup dalam pergaulan bebas? Tetapi kembali kita harus yakin dan mengamini bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Sebagai orang tua, saya selalu mengingat doa orang tua saya. Dikatakan, Tuhan, mata kami tidak sanggup melihat anak-anak kami, tetapi biarlah mata Tuhan selalu melihat kehidupan mereka. Tangan kami kurang panjang untuk merangkul mereka, tetapi biarlah tangan Tuhan yang merangkul anak-anak kami. Itu selalu menjadi kekuatan saya dan keyakinan saya. Kenapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Ketika suami saya almarhum meninggal, 1 minggu keluarga masih ada. Ketika semuanya sudah pulang, ketika saya bangun tengah malam, dalam kegelisahan saya melihat anak-anak saya yang lagi tidur. Di situ saya merasa seperti orang yang tidak memiliki kekuatan. Sekalipun saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kenapa? Saya tidak sanggup Tuhan, saya katakan. Bagaimana saya harus mendidik mereka? Bagaimana saya membesarkan mereka? Karena kehidupan saya dengan segala rutinitasan saya. Tetapi Allah dahsyat dan luar biasa. Saya kembali kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan sumber kekuatan saya. Amin. Saya mengimani firman Allah bahwa Allah akan dengan kasih setianya akan menyertai saya. Tapi kalau saya benar di hadapan Tuhan. Amin. Meskipun kami hamba Tuhan, banyak tantangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
minggu kemarin tanggal 17 Maret itu ulang tahun mami saya. Tepat hari itu juga hamba-hamba Tuhan wilayah Parigi berdoa di GPD tempat pelayanan kami di Bumi Subur. Saudara yang kekasih, ketika saya karena waktu kemarinnya saya mengalami sakit sehingga mempersiapkan itu saya sendiri. Saya sangat sibuk. Kemudian ketika saya harus turun mengambil bahan makanan, ketika itu saja saya seperti dihadapkan Tuhan, diperingatkan Tuhan. Karena ketika saya sementara mengendarai kendaraan, saya berpikir tentang berapa uang, berapa nilai yang saya kerjakan di dalam pelayanan saya. Tapi seperti Tuhan menegur saya agar saya tahu diri. Siapa saya yang harus menghitung apa yang sudah saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Siapa saya yang harus menilai berapa rupiah yang saya korbankan dalam pelayanan. Dan saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya tidak memiliki hal yang lebih. Saya masih kurang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya masih harus lebih dan lebih lagi. Kemudian di tengah perjalanan jemaat saya ada oma yang sangat sudah rentah sekali. Dengan tongkat dia tertatih-tatih. Kemudian saya ketemu, dia mau berjalan keluar, kalau pernah yang dari Bumi Subur. Dia mari di penurunan-penurunan itu. Kemudian saya ambil dia. Saya naik, dengan gembiranya dia naik, saudara yang kekasih. Dia bilang, terima kasih Ibu Gembala. Saya dengan penuh sukacita. Saya dengan penuh rasa bangga, kenapa? Oma itu tidak perlu berjalan lagi jauh, saya akan bawa dia sampai di rumah anaknya. Dengan dia berkata, Ibu terima kasih, sukacita terima kasih. Ibu tahu kalau saya berjalan mungkin sampai malam saya belum sampai di rumah anak saya. Saya katakan, kenapa Oma? Karena jalan saya, kaki saya lebih cepat ulat kecil itu berjalan daripada saya. Dengan sukacita kami tertawa lagi sampai oma itu turun dengan penuh sukacita. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang selalu tahu bagaimana kemampuan dia, ketidakberdayaan dia, saya merasa sukacita. Tetapi kembali saya seperti Tuhan lagi, kasih saya tertunduk, malu di hadapan Tuhan. Siapa saya, sanggupkah saya memberikan sukacita kepada oma itu? Tidak, saudara yang kekasih. Sebagai hamba Tuhan saya pun punya keterbatasan. Ternyata yang memberikan saya sukacita, yang memberikan damai sejahtera sukacita kepada oma itu bisa kami tertawa adalah kasih kemurahan Tuhan. Di situ saya mau belajar bahwa saya dan saudara harus benar menyadari bahwa kekuatan dari Allah, pertolongan dari Tuhan itu nyata dan amin, saudara, amin. Harus kita yakini, harus kita imani. Tidak cukup sampai euforia kita memuliakan Tuhan di tempat ini. Pelayan Tuhan tidak cukup sampai engkau menunjukkan talentamu di atas mimbar. Tetapi keyakinan imanmu harus teguh, engkau harus percaya bahwa Tuhan adalah kasih setia dalam kehidupanmu. Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita menyadari bahwa sesungguhnya saya dan saudara ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Yesus terlalu baik dalam hidup saya dan saudara. Hidupmu, usahamu mungkin dalam persoalan. Jabatanmu mungkin mengalami goncangan. Usahamu, keluargamu mengalami masalah. Tepat pandang kepada Yesus. Dengan kasih setianya dia akan pelihara saya dan saudara. Tuhan hanya minta hati saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Sebagai hamba Tuhan saya berpikir saya sudah berlakukan lebih. Ternyata ketika Tuhan menegur saya, belum apa-apa. Bahkan tidak bisa dibanding dengan kasih setia Tuhan. Sehingga saya pun harus lebih dan lebih melayani Tuhan. Agar supaya saya merasakan kasih Allah, kemurahan Allah yang besar. Demikian juga saudara, bapak-bapak yang ada. Lewat mimbar ini saya sampaikan. Kiranya suaramu yang engkau keluarkan, yang hentakan suaramu kepada anak-anakmu itu bukan sebuah bentakan. Yang membuat mereka kaget dan takut dengan menghadapi orang tua. Tetapi suaramu adalah suara yang bijak.
yang membuat anak-anakmu percaya bahwa itu adalah Bapa saya yang memberikan saya perlindungan. Amin. Seperti kasih Bapa kepada anaknya. Tuhan pun menghardik bangsa Israel ketika mereka membangkang kepada Allah. Tetapi dengan kasih-Nya yang tulus. Demikian juga bapak-bapak yang ada. Karena kita harus akui, ada begitu banyak anak-anak yang seolah-olah kita dekat dengan mereka, tetapi sesungguhnya mereka jauh. Melalui kesempatan ini saya selalu terbeban dengan anak-anak muda, karena saya rindu. Anak muda adalah generasi gereja, harus mau kita bawa pada kasih kemurahan Allah. Mereka harus yakini bahwa hidup mereka ada di dalam kemurahan Tuhan, sehingga mereka harus menghidupi hidup mereka dengan firman Allah. Amin. Mama-mama, ibu-ibu yang ada, berikan kata-kata dengan kasih. Jangan mengintimidasi mereka. Jangan menginterogasi mereka seolah mereka orang yang paling salah. Tetapi percayakan mereka bahwa mereka adalah anakmu, rangkul mereka dengan kasih. Bahwa orang tua selalu memiliki tujuan yang baik buat anak-anak mereka. Agar supaya apa? Ada generasi yang takut Tuhan. Ada generasi yang percaya pada kebenaran Tuhan. Karena terkadang kita kelihatan baik, orang tua, oh luar biasa orang tua itu. Tetapi anak-anak merasa kehilangan. Kelihatan orang tuanya sukses, tetapi anak-anaknya tercerai-berai. Tetapi mari kita merangkul anak-anak kita. Pemuda remaja, apapun yang disampaikan orang tuamu, tidak pernah ada orang tua yang jahat. Cuma kadang-kadang orang tua terlalu mengasihi engkau, sehingga mereka menjadi ragu, bisakah engkau berdiri pada kakimu sendiri. Tetapi sebagai pemuda remaja, buktikan bahwa engkau mengimani kasih karunia Tuhan. Engkau yakin pada kuasa Tuhan bahwa Allah mengasihi saya. Kenapa? Karena saya sebagai pemuda, saya berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Jangan pernah ragu dengan masa depanmu. Jangan pernah ragu bagaimana hidup saya nanti. Tetapi engkau harus yakin dan percaya. Ada kasih karunia Tuhan menyertai saya. Karena saya menghidupi firman Tuhan semasa saya muda. Jangan pikir engkau masih muda. Nanti umur sekian saya baru bertobat. Ada begitu banyak anak-anak muda. Harus menghembuskan nafas yang terakhir pada usia yang masih sangat muda. Tapi saat ini kalau firman Allah datang kepada kalian semua, saya yakin dan percaya Yesus mengasihi anak-anak muda yang selalu setia kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang punya fondasi dalam kebenaran Tuhan. Ajak mereka bersekutu, ajak mereka berdoa, ajak mereka baca firman. Sehingga sama-sama kita menjadi generasi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, sudah membebaskan saya dan saudara. Itu keyakinan teguh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya biarlah janji Tuhan kita imani dalam hati kita. Amin. Karena firman Allah kita hidupi dalam sikap dan tingkah laku perkataan kita. Sehingga hidup saya dan saudara menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Firman yang begitu mengena dalam hidup kita sekalian pada pagi hari ini, di mana kita sudah mendengarkan renungan berdasarkan Mazmur pasal yang ke-25. Ada banyak hal yang kita bisa petik di dalam Mazmur yang sudah dibacakan tadi. Kita sudah diajak untuk mengenal jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau saya bisa sebut kembali saudara-saudara dalam Mazmur 25 tadi,
segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita manusia dikatakan adalah jalan-jalan yang penuh kenyataan kasih setia Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, saudara-saudara, Daud berseru di sini bahwa dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Berdasarkan kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya dalam hidup manusia, Daud mengaku bahwa di masa muda dia juga mempunyai pelanggaran-pelanggaran. Sehingga pemberitaan hari ini banyak ditekankan hidup anak-anak muda. Saudara-saudara, memang kehidupan masa muda di hari-hari ini sangat penuh dengan tantangan, godaan, dan lain-lain sebagainya. Karena keterbukaan, adanya ilmu pengetahuan, adanya alat-alat yang bisa membawa kita dalam banyak hal, saudara-saudara. Itulah sebabnya Daud berkata bahwa dalam masa mudanya ada pelanggaran. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan bawalah kami pada jalan-jalan kesetiaan-Mu. Dalam Bilangan pasal 14, kita lihat ayat 18 tentang kasih setia Tuhan. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya, berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, punya kasih setia. Tetapi dikatakan di sini Dia juga bisa mengampuni kesalahan, tetapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya kesalahan harus dihukum. Bagaimana bisa terjadi sudah dalam hidup kita? Allah mengasihi tetapi Dia juga menghukum. Mungkin kita berpendapat, kalau Allah mengasihi kenapa memberi hukuman? Secara garis besar kita lihat firman Tuhan sebagai benang merah sepanjang Alkitab bahwa Tuhan membenci dosa. Nahum 1 ayat 3, coba kita lihat dalam Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia penuh kasih sayang, kasih setia, tapi juga Dia menghukum, saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya dosa diampuni? Maka dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah solusi, saudara-saudara. Bagaimana manusia ini supaya yang berdosa, supaya dia bisa memiliki hidup yang kekal, walaupun kesalahannya harus dihukum. Tuhan mengasihi, itulah sebabnya firman Allah menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Untuk apa firman menjelma menjadi manusia? Itulah Yesus. Supaya di dalam Dia wujud kasih setia Tuhan dan penghukuman atas dosa berlangsung dalam diri Yesus Kristus. Jadi Dia menjadi manusia,
Walaupun manusianya Yesus itu tidak melakukan dosa. 1 Petrus 2 ayat 22, Ibrani pasal 4 ayat 15, Yesus tidak melakukan dosa. Tetapi dia datang ke dalam dunia supaya dosa kita manusia ditimpakan kepadanya. Hukuman dijatuhkan. Allah mengasihi, bagaimana supaya kasihnya ini terwujud dalam hidup manusia, dan bagaimana hukuman dosa berlaku bagi manusia, Yesus sendiri yang memikulnya. Bisa bilang amin, saudara? Itulah sebabnya keberadaan Yesus di dalam dunia ini sudah menjadi bahan perdebatan, supaya iblis mengacaukan pemahaman kita tentang hadirnya Yesus ke dalam dunia. Saudara-saudara, ada yang tidak percaya Yesus sebagai manusia, ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Itu merupakan tipuan iblis, supaya keyakinan kita kepada Yesus Kristus yang memberi jalan-jalan yang baik bagi manusia untuk memperoleh pengampunan. Kita kembali tadi pada Bilangan 14 ayat 18, bahwa di dalam Dia atau di dalam kasih setia Tuhan ada pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa. Beberapa hari lalu kami menggunakan waktu berbicara dengan anak Iren. Kami saling video call, saudara-saudara, membahas beberapa persoalan. Terutama dia sedang didatangi oleh penganut saksi Yehova. Lalu terbuka dialog sedikit, kami berbicara bagaimana makna kedatangan Yesus ke dalam dunia. Saksi Yehova tidak percaya Yesus sebagai Allah. Lalu kami menjelaskan supaya dia memahami bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dia menjadi sama dengan kita. Untuk apa? Supaya firman Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Jalan-jalan Tuhan dia berikan, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan pengampunan dosa terlaksana lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Di luar daripada itu, pemahaman tentang Yesus bisa akan sesat, menyesatkan kita. Jadi kami panjang lebar menjelaskan, dan benar, kehidupan anak-anak muda sangat penuh tantangan. Banyak pelajaran, ajaran yang sangat membingungkan. Tapi puji Tuhan, di sini selalu diberitakan agar kita mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Sebab dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita harus punya pengakuan. Kita harus punya pengertian tentang Yesus. Sebab dia adalah Allah yang benar. Seperti Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus adalah Allah yang benar. Jadi kita harus menambah wawasan dan pengertian siapa Yesus. Puji Tuhan, itulah sebabnya Daud dia berdoa supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalan kehidupan. Puji Tuhan. Yesus sebagai wujud kasih Allah kepada umat manusia, dia datang supaya dalam dirinya segala dosa manusia ditimpakan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7 kita lihat. 1 Yohanes 1. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini yang saya katakan kepada Iren, manusia pada dasarnya waktu lahir kita sudah dilahirkan dalam tabiat dosa. Sebab manusia yang pertama sudah jatuh dalam dosa. Lalu manusia yang dikandung oleh Adam dan Hawa, generasinya sudah dikandung di dalam dosa. Saya sebutkan ayat-ayatnya dan dia mencatat dan membaca. Dan memang benar saudara-saudara. Hari-hari ini kita harus lebih kuat dalam pengertian dan pemahaman akan ajaran-ajaran firman Tuhan. Kita tidak bisa dapat di pasar, tidak bisa dapat di mall atau di tempat-tempat keramaian. Tapi di sini saudara, di tempat-tempat persekutuan orang percaya, kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Sebanyak mungkin perkataan Tuhan kita dengarkan, supaya kita punya kekuatan di dalam iring akan Tuhan. Tadi dibacakan satu pasal. Kalau kita baca tadi satu pasal itu, banyak sekali poin-poin yang kita bisa terima untuk kita amalkan di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Jadi Daud dosanya diakui. Pada masa mudanya dia katakan Tuhan ampuni. Dan dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Bisa bilang amin? Dan kalau Tuhan mengampuni, dalam Yeremia 31 kalau tidak salah, dikatakan dia tidak akan mengingat lagi. Coba kita lihat Yeremia 31. Yeremia 31 ayat mungkin 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kalau kita sudah minta ampun atas dosa kesalahan kita, dikatakan Tuhan ampuni dan tidak mengingat lagi. Bisa bilang amin saudara? Haleluya bisa. Kalau kita sukar melupakan, mungkin manusia. Tapi Tuhan kalau kita sudah akui, darah Kristus telah menutup semua kesalahan kita. Haleluya, bisa bilang amin? Itulah sebabnya mari kita bergaul terus dengan Tuhan. Satu poin yang terakhir yang kita baca dalam Mazmur 25 tadi. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Yang selalu berdoa, tunjukkanlah jalan-jalanmu. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa Tuhan bergaul karib. Bergaul karib artinya punya pengenalan yang dekat, saudara-saudara. Kalau kita bergaul karib artinya selalu ada mungkin komunikasi. Komunikasi yang aktif adalah timbal balik. Saudara. Bagaimana kita berteman dengan seseorang, kita selalu berkomunikasi, timbal balik. Dia bicara, kita dengar, kita bicara, dia dengar. Saudara. Kita pun sebagai orang percaya harus demikian, harus bergaul. Dengan cara bagaimana, saudara? Kalau kita berdoa, kita bicara dengan Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, itu Allah bicara dengan kita. Jadi cara bergaul karib dengan Tuhan adalah setia berdoa, setia baca firman Tuhan. Kalau kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan bicara kepada kita. Kalau hal ini kita lakukan terus menerus, saudara-saudara, kita adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Dan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan petunjuk-petunjuk. Amin. Tuhan berikan petunjuk. Apalagi di masa-masa sekarang ini, yang memang
dunia dihiasi dengan kemewahan-kemewahan. Misalnya kota kita ini diperindah, jalan-jalannya, bangunannya, malnya, pertokoan dibangun, dan banyak barang-barang baru. Kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, wah sangat menarik, bukan? Tapi tahukah kita konsekuensi kemajuan seperti ini? Kita buka berita-berita, sebenarnya dunia sedang menuju kepada keadaan yang sangat gawat, saudara-saudara, sangat gawat. Itulah sebabnya kita perlu bergaul karib dengan Tuhan. Sekali lagi, kembangkan hubungan kita dengan Tuhan dengan jalan komunikasi timbal balik. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, maka kita hidup bergaul dengan Tuhan. Dikatakan tadi sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Salah satu contoh orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah Nabi Nuh. Dalam Kejadian pasal 6. Dalam Kejadian pasal 6 kita lihat bagaimana Nabi Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 pada ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sebelum Nuh, ada seseorang lagi yang bergaul karib dengan Tuhan, yang sudah tidak ada di bumi lagi. Dan dia diangkat secara hidup-hidup ke sorga. Siapakah dia? Henokh, saudara-saudara. Bergaul karib dengan Tuhan. Itulah sebabnya jemaat eklesia sektor terus kembangkan pelayanan. Memang ada tantangan untuk ibadah-ibadah sektor, sehingga tidak setiap minggu ada ibadah sektor. Tapi kalau dapat dilakukan, adalah sebuah upaya untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Wadah-wadah, kembangkan kegiatan dalam pelayanan, supaya jemaat eklesia termasuk jemaat yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Sebab kalau kita melakukan seperti itu, Tuhan menyatakan rencana dan kehendaknya. Puji Tuhan. Bisa bilang amin? Puji Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan pagi hari ini. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau menyampaikan segala permohonan doa kita. Kita berbicara dengan Dia dalam pujian dan penyembahan. Dan kita juga harus membuka telinga untuk dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada pujian yang dikarang oleh ketua umum kita. Kita bisa nyanyikan itu. Betapa rindu hatiku. Puji Tuhan. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu.
melimpah kuasa-Mu. Dari awal, saudara-saudara, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah. Haleluya. Ingin ku rasakan jamaah-Mu Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu biar hidupku melimpah kuasa. Kita bangkit berdiri, curahkan urapan-Mu, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku melimpah kuasa-Mu. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku melimpah kuasa. Sekali lagi, curahkan Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku melimpah kuasa, biar hidupku melimpah, biar hidupku penuh melimpah kuasa. Sekali lagi, biar hidupku penuh melimpah, biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Kita sembah Dia. Haleluya. Kami haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, agungkan Dia. Haleluya. Angkat tanganmu ke arah Dia. Angkat tanganmu untuk menyembah Dia. Roh Kudus tercurah dalam hidup kita. Jesus, Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu. Kami agungkan Tuhan. Oh, kami merindukan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus melawat kita. Roh Kudus menjamah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan kuasa-Mu, curahkan atas kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Lawat kami Tuhan, lawat jemaat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kuasai kami. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah yang hidup, yang penuh kasih setia terhadap kami, umat yang percaya kepada Tuhan. Benih-benih firman yang tertabur hari ini, sirami dengan embun surgawi di hati kami, di pikiran kami, agar firman itu membimbing kami kepada kehidupan yang lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan. Kami cinta bergaul denganmu. Kami menjalani kehidupan Tuhan, yang mengalami Tuhan dalam segala bentuk hidup. Kami mengenal-Mu secara pribadi Tuhan. Engkau memberi kami Tuhan ketenangan, menunjukkan jalan-jalan yang benar, agar kami hidup sesuai kebenaran-Mu. Dan kami siap selalu untuk menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan berkati jemaat eklesia.
Kami cinta hadirat-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kekudusan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini. Berkati pelayanan kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan umat-umat-Mu juga akan memberi korban persembahan. Tuhan, Engkau yang mengenal semuanya. Balas berkat berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita lakukan pujian yang sudah disiapkan. Kami persilakan dari barisan di kanan, di tengah dan di kiri silih berganti untuk bawa persembahan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Saudara ekstra dikumpulkan Bapak Ibu sekalian. Bagi multimedia silakan untuk kegiatan kita sepekan bisa ditayangkan. Bila durasi waktu terlalu cepat, mungkin bisa diperlambat atau bisa diulang supaya pemakaian Videotron kita ini belum maksimal karena masih dalam penyempurnaan lagi. Ada alat yang kita harus pindah dari sini ke tempat di bawah, sebab tempatnya nanti akan disiapkan. Kemudian kami tambahkan Bapak Ibu sekalian bahwa sepanjang minggu kami tidak ada mungkin di Palu. Kami akan ada di Tentena, sudah di Sekolah Alkitab. Karena kami akan mengisi fak yang ada menjadi tanggung jawab saya. Saudara-saudara, hari Senin, Selasa, Rabu mungkin sampai hari Jumat. Dan semua pelayanan di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada Ibu Gembala, bisa dikoordinasikan. Setelah ibadah berakhir, kami mohon kesediaan anggota-anggota yayasan. Mungkin ada informasi kita bisa dengarkan bersama. Kami harap tunggu sebentar bagi anggota yayasan yang dalam proses pembentukannya atau penyelesaiannya. Saudara-saudara, harap kita tunggu sebentar. Juga Saudara Yeskel, kalau boleh tunggu sampai jam 11, sebab sebentar akan datang tukang yang akan membuat kotak yang akan ada di bawah balkon itu. Bagaimana kita mengukurnya supaya ada kesepakatan. Demikian juga dengan Pak Sony Sunggaliwa, kami harap bisa tunggu untuk kita lihat bentuknya bagaimana untuk dikerjakan oleh tukang. Puji Tuhan, ekstra sudah dipungut. Tidak ada lagi yang saya harus sampaikan. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada hari ini. Ah
syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Pada akhir ibadah ini sama-sama kami menaikkan puji dan syukur lagi kami kepadamu. Karena kami tahu semua ini sudah kami lakukan berkat pertolongan Tuhan. Sempurnakanlah ibadah kami hari ini, agar ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan lindungi dan menyertai kami. Sebelumnya kami mohon berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kiranya pemerintah yang sedang menjalankan tugas mereka. Begitu banyak persoalan yang bermunculan. Tolonglah pemerintah kami Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terutama Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Karuniakan hikmat akal budi Tuhan. Supaya bangsa kami yang besar ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan menjadi warna kehidupan kami. Terutama umat-umat Tuhan, orang-orang percaya. Kami menjadi terang dunia dan garam dunia di tengah bangsa kami. Berkati aparat keamanan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas Tuhan. Supaya mereka selalu sehati seia sekata membela bangsa kami Tuhan. Pertikaian-pertikaian secara internal Tuhan membuat banyak orang menjadi kecewa. Tapi Tuhan tolong kiranya sekali lagi doa kami agar bangsa kami yang besar ini bangsa yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sakit. Tuhan lawat mereka, berikan kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah mereka masing-masing. Kami tetap percaya firman-Mu, Engkau tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan selamanya Engkau tetap sama. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan yang sakit Tuhan. Terpujilah akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Pelayanan kami pada sepanjang minggu yang kami akan jalani ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua, agar apa yang kami dapat lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Kami bawa juga para orang tua, para lansia yang tak mampu duduk bersama kami dalam ibadah. Tuhan, mereka ada di rumah masing-masing, dirawat oleh anak, cucu dan keluarga. Tuhan, karuniakan kasih-Mu di atas hati kami sekalian, agar kasih persaudaraan terus kami amalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Dan dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan pengentaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian. Mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita bersama.